Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Oktarina, NPM 1911010266, jurusan PAI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku setiap individu. Burton mengatakan, belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Burton, kata kunci dari pembelajaran adalah interaksi. Interaksi ini memiliki makna sebagai sebuah proses. Seorang yang sedang melakukan kegiatan secara sadar untuk mencapai tujuan perubahan tertentu, maka orang tersebut dikatakan sedang belajar. Kegiatan atau aktivitas tersebut disebut dengan aktivitas belajar. Sedangkan menurut UNESCO, hasil belajar dapat dituangkan dalam 4 pilar pembelajaran, yaitu yang pertama, belajar mengetahui. Belajar mengetahui berkenaan dengan perolehan, penguasaan, dan pemanfaatan informasi. Pengetahuan dimanfaatkan untuk mencapai berbagai tujuan, memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan, memecahkan masalah, dan belajar lebih lanjut. Pengetahuan terus berkembang, oleh karena itu, belajar mengetahui harus terus dilakukan, bahkan terus ditingkatkan menjadi lebih banyak untuk saling mengetahui. Yang kedua, belajar berkarya. Berkarya adalah berhubungan erat dengan belajar mengetahui, sebab pengetahuan mendasari perbuatan atau berlatih menguasai keterampilan dan kompetensi kerja sehingga mampu berkarya banyak. Yang ketiga, belajar hidup bersama. Tiap kelompok memiliki latar belakang pendidikan, kebudayaan, tradisi, dan tahap perkembangan yang berbeda-beda. Agar bisa bekerja sama dan hidup rukun, mereka harus banyak belajar hidup bersama dan berusaha saling membina. Yang keempat, belajar menjadi diri sendiri yang utuh. Maksudnya, tantangan kehidupan yang berkembang cepat dan sangat kompleks menuntut pengembangan manusia tidak hanya secara utuh dan menyeluruh, baik aspek intelektual, emosi, sosial, fisik, maupun moral, tetapi juga manusia utuh yang unggul. Menurut Hamalik, tahun 2003 mengatakan bahwa pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Sujana tahun 2004, pembelajaran adalah sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik yang melakukan kegiatan pembelajaran. B. Jenis-jenis aktivitas belajar. Aktivitas belajar terjadi dalam suatu konteks perencanaan untuk mencapai suatu perubahan tertentu. Aktivitas belajar menggunakan seluruh potensi individu sehingga akan terjadi perubahan perilaku tertentu. Yang pertama, belajar arti kata. Belajar arti kata yaitu menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Seorang anak mengenal suatu kata belum tentu mengetahui arti kata tersebut. Misalnya, seorang anak sudah mengenal kata kuda dan kata sapi. Anak akan mengatakan sapi ketika kuda dilihatnya, dan sebaliknya akan mengatakan kuda ketika sapi dilihatnya. Artinya, belum tahu ciri-ciri kuda dan ciri-ciri sapi secara lebih detail, sehingga belum dapat membedakan mana kuda dan mana yang sapi. Yang kedua, belajar kognitif. Maksudnya, proses bagaimana menghayati, mengorganisasi, dan mengulangi informasi tentang suatu masalah, peristiwa,
objek serta upaya untuk menghadirkan kembali hal tersebut melalui tanggapan, gagasan, atau lambang dalam bentuk kata-kata atau sebuah kalimat. Misalnya, menceritakan peristiwa tsunami, yaitu badai yang besar, suara bergemuruh, air tumpah ke daratan, dan banyak korban yang terjadi. Ketiga, belajar menghafal suatu aktivitas. Menanamkan suatu materi verbal melalui proses mental dan menyimpannya dalam ingatan, sehingga dapat diproduksi kembali ke alam sadar ketika diperlukan. Ciri dari hasil belajar menghafal yaitu adanya skema kognitif. Artinya, suatu kesan tersimpan secara baik dan tersusun secara urut. 4. Belajar teoretis. Menyusun kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alam atau fenomena sosial tertentu. Belajar teori bertujuan untuk menempatkan data dan fakta pengetahuan dalam kerangka organisasi mental, sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah. Misalnya, iklim dan cuaca berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Makhluk hidup digolongkan menjadi manusia, tumbuhan, dan hewan. 5. Belajar konsep. Belajar konsep merupakan sebuah proses belajar mental tentang lambang, peristiwa, atau masalah dengan menggunakan ciri-cirinya. Dalam bentuk belajar ini, orang mengadakan abstraksi, yaitu dalam semua objek yang meliputi benda, kejadian, dan orang hanya ditinjau dari aspek tertentu saja, seolah-olah diambil, diangkat, dan disendirikan, misalnya pada bunga flamboyan, bunga anggrek, bunga mawar, dan lain sebagainya. 6. Belajar kaidah. Menghubungkan dua konsep atau lebih sehingga terbentuk suatu ketentuan yang mempresentasikan suatu keteraturan. Kaidah adalah suatu pegangan yang tidak dapat diubah-ubah dan merupakan representasi mental dari kenyataan hidup dan sangat berguna dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Sejumlah teori biasanya dirumuskan dalam bentuk kaidah. 7. Belajar berpikir. Aktivitas kognitif yang dilakukan secara mental untuk memecahkan suatu masalah melalui proses yang abstrak. Berpikir dalam konteks ini terdapat dua istilah, yaitu berpikir konvergen dan berpikir divergen. Berpikir konvergen adalah berpikir menuju suatu arah yang benar atau suatu jawaban yang paling tepat dalam satu pemecahan dari satu masalah. Sedangkan berpikir divergen adalah berpikir dalam arah yang berbeda-beda dan akan diperoleh jawaban unit yang berbeda-beda tetapi benar. 8. Belajar keterampilan motorik. Maksudnya, belajar melakukan rangkaian gerak-gerak berbagai anggota badan secara terpadu. Motorik adalah gerakan yang melibatkan otot, urat, dan sendi secara langsung dan otomatis, sehingga teratur dan berjalan lancar serta sungguh-sungguh berakar dalam kejasmanian. 9. Belajar estetis. Proses mencipta melalui penghayatan yang berdasarkan pada nilai-nilai seni. Belajar estetis bertujuan untuk membentuk kemampuan menciptakan dan menghayati keindahan dalam berbagai bidang kesenian yang mencakup fakta. C. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan tantangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar, pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar. Menurut Berliner tahun 1984, pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat dibandingkan dengan mesin dan kemudi pada mobil, menurut Berliner tahun 1984. 2.
Keaktifan. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa mengolah informasi yang diterimanya, tidak sekadar menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. Menurut Berliner tahun 1984. Teori ini, anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu memecahkan sesuatu. Anak mampu untuk mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya dalam proses belajar mengajar. Anak mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, mencari dan menemukan fakta, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Menurut Tordike mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum law of exercise yang menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan. 3. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar melalui pengalaman langsung, siswa dapat sekedar mengganti secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam pembuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Sebagai contoh, seorang belajar membuat tempe. Yang paling baik apabila ia secara langsung dalam pembuatan, bukan sekadar melihat bagaimana yang membuat tempe, apalagi sekadar mendengar orang yang bercerita bagaimana cara membuat tempe. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan learning by doing. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung. Belajar harus dilakukan oleh siswa secara aktif, baik individual ataupun kelompok, dengan cara memecahkan masalah. Guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator saja. 4. Pengulangan. Menurut psikologi, daya belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang seperti halnya dengan pisau yang selalu diasah, maka akan menjadi tajam. Maka daya yang dilatih akan pengulangan akan menjadi sempurna. 5. Tantangan teori medan. Menurut Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam situasi belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai. Tapi selalu terdapat hambatan, yaitu memahami bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, maka tujuan belajar telah tercapai. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan belajar haruslah menantang. 6. Balikan atau penguatan. Pada teori override conditioning dari B.F. Skinner, diberikan kondisi stimulusnya, maka yang perlu diperkuat adalah responnya. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Namun dorongan belajar itu menurut B.F. Skinner tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak menyenangkannya, atau dengan kata lain penguatan positif maupun negatif. 7. Perbedaan individu siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Setiap siswa memiliki perbedaan suatu dengan yang lainnya. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Pembelajaran klasikal yang mengabaikan perbedaan individual dapat dipengaruhi oleh dengan beberapa cara, antara lain dengan penggunaan metode atau strategi yang bervariasi, sehingga perbedaan kemampuan siswa dapat terlayani. Juga penggunaan media instruksional perbedaan siswa dalam cara belajar. D. Tipe gaya belajar. Beberapa tipe gaya belajar yang harus dicermati oleh guru, yaitu yang pertama, gaya belajar visual.
Gaya belajar yang dimana siswa memiliki interest yang tinggi ketika diperhatikan atau diperlihatkan dalam sebuah gambar, grafis, organisatoris seperti jaring, peta konsep dan ide peta, plot, dan ilustrasi visual lainnya. Kedua, gaya belajar auditif adalah suatu gaya belajar di mana siswa belajar melalui mendengarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siswa belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.